生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 401, Penampakan Ilahi. Backlund, di ruang bawah tanah yang menyerupai kuil. Tuan A, mengenakan jubah hitam berkerudung, berlutut dengan tenang dan tanpa bergerak di depan patung raksasa yang digantung untuk waktu yang cukup lama. Tiba-tiba, dia menajamkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Setelah jeda singkat, tangan Tuan A tersentak ke atas, dan dia menjentikkan jari telunjuk kanannya dengan telapak tangan kirinya. Dia memasukkan jari berdarah itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya seperti sedang makan camilan, sambil mengeluarkan suara berderak. Meneguk, tenggorokan Tuan A bergerak-gerak, dan dia menelan jari-jarinya yang telah digigit ke dalam perutnya. Tubuhnya tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia sedang dicengkeram dan diguncang oleh sosok tak terlihat. Dalam keadaan seperti itu, Tuan A mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan darah dari lukanya untuk menulis kata-kata di tanah. Kata-kata itu tidak ditulis dalam bahasa Jotun atau Dragonis, yang dapat membangkitkan kekuatan alam, juga bukan dalam bahasa Hermes yang digunakan untuk ritual pengorbanan. Sebaliknya, kata-kata itu ditulis dalam bahasa yang paling biasa dan umum, yaitu bahasa Lon. Warna merah tua dengan cepat menyatu dan kata-kata itu tersusun menjadi beberapa kalimat. Ditemukan, si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Penguasa misterius di atas kabut kelabu. Raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Para pemuja dan pengikut di Backlund. Setelah berakhirnya pencerahan ilahi, Tuan A berhenti gemetar, dan sebuah jari baru tumbuh dari luka yang menggeliat di tubuhnya. Dia menundukkan kepala dan dengan hati-hati membaca kata-kata yang baru saja ditulisnya. Sudut-sudut mulutnya melengkung ke atas di balik bayangan. Atas wahyu ilahimu, Tuan A dengan rendah hati bersujud seolah-olah ia telah menemukan kembali makna keberadaannya. Kota perak, di puncak menara. Lovia berjalan ke jendela dan menatap cahaya lilin di tengah kegelapan, ekspresinya melembut. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dia mendengar ketukan di pintu. Yang mulia, Lovia berbalik dengan sigap dan menyapa tamu itu dengan senyuman. Pintu itu terbuka ke belakang secara otomatis. Orang yang berdiri di luar itu tak lain adalah pemburu iblis Colin Iliad. Ia mengenakan mantel coklat dan ikat pinggang kulit dengan kompartemen rahasia di sekitar pinggangnya. Lovia, anomali tim eksplorasi telah terverifikasi, jelas Colin dengan lugas. Sebagai kapten, terlepas dari kondisimu, kau harus tinggal di ruang bawah tanah selama 3 hari dan menjalani pembersihan mahkota kemuliaan. Kau harus tahu bahwa ini adalah aturannya. Lovia tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan saat dia tersenyum dengan tenang. Aku tahu, aku sudah bersiap untuk tinggal di penjara bawah tanah untuk waktu yang lama. Setelah ini selesai, aku bisa menerima pengaturan apapun meskipun kalian masih tidak mempercayaiku. Sambil berbicara, dia berjalan ke pintu dan melewati pemburu iblis Colin sambil menghadapinya. Colin berbalik tanpa suara dan mengikutinya menuruni tangga yang berliku-liku. Di tengah perjalanan, mereka mendengar tangisan dan teriakan yang memilukan. Apakah ini mulai lagi? Tanya Lovia dengan ekspresi sedikit bingung. Colin mengangguk dan menjawab dengan suara rendah. Ya, ini adalah takdir yang tidak bisa kita hindari. Saat ini, di sebuah aula besar di tingkat tengah menara. Para anggota tim eksplorasi dan beberapa penduduk kota perak yang telah dirusak tertekan ke tanah oleh cahaya suci yang tampaknya berwujud.
Mereka tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar di punggung mereka. Sepasang suami istri berusia 40-an dengan kulit gelap memegang pedang dengan pola rumit saat mereka berjalan menghampiri seorang pria muda berusia awal 20-an. Tubuh pemuda itu sudah berubah menjadi bubur daging, tetapi kepalanya masih utuh. Hanya sehelai sulur panjang, tipis, dan berwarna merah darah yang tumbuh darinya. Melihat pasangan itu mendekat, dia berteriak ketakutan, "Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Bukankah kita sudah sepakat untuk makan kalajengking besi panggang bersama malam ini?" "Ayah, ibu, aku menangkap banyak kalajengking besi untuk kalian." Pasangan itu tak tahan lagi dan menoleh ke samping, namun mereka mengangkat pedang di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Setelah terdengar dua suara tusukan, pemuda itu berhenti meratap. Ia sempat berkedut, lalu benar-benar kehilangan semua tanda kehidupan. Di tempat lain, seorang gadis kecil, yang berusia sekitar 10 tahun, mengangkat pedang dengan pola rumit di atasnya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menusuk kakak perempuannya. Gadis yang terbaring di tanah itu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan lembut, "Mulai hari ini, kamu harus menjalani hidupmu sendiri. Jangan naif lagi." Gadis itu langsung menangis hingga pandangannya menjadi kabur, dan pedang di tangannya berhenti di udara. Namun, sebuah telapak tangan yang kuat menekan punggung tangannya, mendorongnya ke depan. Aduh, gadis itu terdiam, seolah-olah dia tidak bisa mendengar atau melihat apapun. Inilah kutukan kuno yang menimpa semua orang di kota Perak. Mereka harus membunuh kerabat sedarah mereka sendiri untuk mencegah mereka berubah menjadi roh jahat yang menakutkan dan aneh setelah kematian mereka. Oleh karena itu, meskipun Dark telah sepenuhnya bermutasi menjadi monster dan dirusak oleh keberadaan yang tidak dikenal, dan tidak ada gunanya untuk diinterogasi, pengamat bayangan itu tidak berani membunuhnya di tempat. Sebaliknya, ia berusaha sebaik mungkin untuk menahan monster itu dan membawanya kembali ke menara untuk menunggu orang tuanya. Jika tidak, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Para anggota tim eksplorasi saat ini menerima perlakuan yang sama seperti yang telah mereka alami sebelumnya, sebuah proses yang tetap tidak berubah selama lebih dari 2000 tahun. Meskipun tidak ada yang tahu apakah mereka akan bermutasi setelah meninggal dalam keadaan ini, tidak ada yang berani mengambil risiko. Untungnya, kota Perak tidak memiliki populasi yang besar, dan semuanya tinggal di daerah yang sama. Berdasarkan pengaturan kalangan atas untuk setiap generasi, ada cukup banyak orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain. Bahkan jika mereka dibatasi hingga 3 generasi, mereka masih dapat menemukan cukup banyak orang yang memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, Beyonder yang bertugas membentuk tim patroli pertama-tama harus mempertimbangkan masalah ikatan darah untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak terduga. Persyaratan untuk tim eksplorasi tidak terlalu ketat karena misi mereka selalu untuk menembus jauh ke dalam kegelapan dan menjauh dari kota Perak. Bahkan jika mereka mati atau bermutasi, itu tidak akan memengaruhi keselamatan semua orang. Begitu seorang penduduk tidak lagi memiliki kerabat sedarah dalam 3 generasi, mereka akan ditempatkan di bawah pengawasan ketat, dan segera setelah mereka sakit parah atau terlihat tua, mereka akan diasingkan ke kedalaman kegelapan, jauh dari kota Perak. Ketika kapten tim eksplorasi sebelumnya, Udal, terisolasi di ruang bawah tanah, sebenarnya ada 3 tetua di menara itu. Namun, yang akhirnya bertindak adalah kepala Colin Ilian. Jika tidak, mereka hanya bisa mencoba menyegelnya. Hal ini karena Udal adalah kakak laki-laki dari kerabat langsungnya. Gembala Lovia dan pemburu iblis Colin diam-diam memasuki tingkat terbawah menara.
Ditemani beberapa paladin fajar, mereka tiba di kedalaman penjara bawah tanah. Tak lama kemudian, keduanya berhenti di luar sebuah sel. Para paladin fajar berpencar menjauh. Tanpa menunjukkan tanda-tanda keanehan, dia berjalan memasuki ruangan dengan satu tempat tidur, sebuah meja, dan sebuah lilin dengan langkah sedang. Sebelum pintu logam itu tertutup, dia berbalik dan menatap pemburu iblis Colin dengan mata abu-abu pucatnya. Yang mulia, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa ketika penduduk kota Perak meninggalkan tempat ini dan meninggal di kedalaman kegelapan, mereka tidak akan langsung berubah menjadi roh jahat. Beberapa hari harus berlalu. Oleh karena itu, anggota tim eksplorasi lainnya memiliki banyak waktu untuk menjauh dari mereka. Colin mengangguk dan menyatakan persetujuannya. Lovia memejamkan matanya, memperlihatkan senyum sedih. Dalam sebuah ekspedisi 2 bulan lalu, seorang anggota tim meninggal di depan mata saya. Aku berpura-pura terpisah dari anggota tim lainnya. Aku menunggu di sana selama 5 hari, tapi dia tidak berubah menjadi roh jahat. Pemburu iblis Colin menatapnya dalam diam, tidak mengatakan apapun sampai pintu logam itu tertutup dengan bunyi dentang, dan segel itu terbentuk. Di istana kuno di atas kabut. Setelah menunggu beberapa saat, Klein akhirnya merasa lega ketika melihat tidak ada perubahan pada bintang merah tua yang melambangkan matahari kecil. Seharusnya dia berhasil. Dia mengusap pelipisnya, menyelimuti dirinya dengan spiritualitas, dan kembali ke dunia nyata. Begitu merasakan kehadiran tubuhnya, Klein merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia bersin, lalu dengan cepat menyingkirkan tembok spiritualitas dan kembali ke tempat tidur. Sayangnya, tempat tidurnya sudah sangat dingin. Untungnya, tubuhku mendapat perlindungan sampai batas tertentu setelah memasuki kabut kelabu. Kalau tidak, aku mungkin akan masuk angin besok. Klein membungkus dirinya erat-erat dengan selimutnya dan menghela napas. Kondisi yang dialaminya saat ini mengingatkannya pada sebuah lelucon yang pernah didengarnya di kehidupan sebelumnya. Kehangatan pada dasarnya diperoleh melalui getaran. Sebelum tempat tidurnya kembali hangat, ia hanya bisa membiarkan pikirannya mengembara sambil memikirkan berbagai macam hal. Ya, belakangan ini tidak ada hal mendesak bagiku. Aturan penyihir telah selesai. Bahkan jika aku tidak menantang hal yang mustahil dan hanya berakting seperti biasa, aku seharusnya bisa menyelesaikan ramuan-ramuan itu sekitar tahun baru. Tugasku selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan Beyonder untuk ramuan tanpa wajah dan menabung dana yang dibutuhkan. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa ku percepat. Ketegangan dalam pikiran Klein perlahan mereda, dan tiba-tiba ia berpikir untuk beristirahat selama 2 hingga 3 hari. Saat tempat tidur menghangat, ia tertidur tanpa menyadarinya. Ketika terbangun, ia mendengar lonceng gereja berbunyi 8 kali. Klein mengulurkan tangannya, merasakan dingin, lalu menariknya kembali tanpa berkata apa-apa. Sepertinya hari ini kembali dingin. Karena tidak ada hal penting yang harus dilakukan, sepertinya aku bisa terus tidur saja. Dengan santai, dia memejamkan matanya lagi. Namun setelah beberapa saat, ia mendengar perutnya berbunyi dan merasakan tonjolan di perut bagian bawahnya. Hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan sulit, gumam Klein. Setelah sekitar 10 menit bergumul di antara dua perasaan itu, akhirnya dia menyerah, bangkit, dan bergegas ke kamar mandi di sebelahnya. Setelah berganti pakaian dan membersihkan diri, dia turun ke lantai pertama dan mengambil beberapa bahan untuk memasak mie napota. Kali ini, dia tidak bermaksud menggunakan saus daging yang dibelinya, melainkan ingin mencoba pasta daging yang dibuatnya 2 hari lalu. Ini adalah pasta daging yang dipilihnya dengan cermat dari bahan-bahan berdasarkan ingatannya.
Meskipun pada akhirnya ada perbedaan bahan antara kedua dunia, yang mencegahnya untuk sepenuhnya meniru rasa aslinya, Klein tetap merasa rasanya cukup enak setelah mencicipinya. Tidak lama kemudian, ia menikmati semangkuk mie Vienna Potter dengan bumbu dan pasta daging. Ia merasa pagi itu sungguh menyenangkan. Sesuai dengan tradisi dunia ini, dia membaca-baca koran sambil makan, dan dia memeriksa apakah Eye of Wisdom telah memasang iklan terlebih dahulu. Berdasarkan pemikiran larut malamnya kemarin, Klein memutuskan untuk bersenang-senang hari ini, jadi dia mempertimbangkan apakah dia harus pergi ke konser, opera, atau drama. Tiket ke banyak gedung pertunjukan musik di Westboro, Hillstoneboro, dan Sherwood Borough setidaknya seharga 6 soli, dan jika itu musisi terkenal, harganya bahkan bisa mencapai beberapa pound. Gedung pertunjukan musik yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat umum berkisar antara 6 hingga 9 pence. Gedung pertunjukan yang terbuka untuk kaum miskin yang memiliki uang lebih di Hillsboro hanya membutuhkan 1 pence. Klein membolak-balik materi yang relevan untuk memilih hiburan pilihannya untuk hari itu. Pada saat itu, dia mendengar bel pintu berdering. Ding dong. Penguasa misteri bab 402, penggalian. Siapa itu? Klein mendongakkan kepalanya untuk melihat ke arah pintu. Dia merasa seolah-olah sedang menderita suatu penyakit. Rasa takut mendengar bel pintu berdering sama persis dengan gejala yang pernah dialaminya di bumi, takut akan dering telepon selulernya. Setelah meletakkan koran dan majalah, dia memandang piring kosong yang bahkan bumbu-bumbunya pun sudah habis. Lalu dia berdiri dan berjalan ke pintu. Sebelum ia sempat memegang gagang pintu, ia sudah tahu bahwa yang berada di luar adalah Dr. Aaron. "Bukankah kau harus bekerja?" gumam Klein sambil membuka pintu. "Selamat pagi, Aaron." Kabutnya berwarna abu-abu hari ini. Dia tersenyum. Aaron masih memasang ekspresi dingin, tetapi ada tambahan rasa cemas dan takut yang terpancar di wajahnya. Dia menyenggol kacamata berbingkai emasnya dan, tanpa repot-repot menyapanya, langsung berkata, "Sherlock, aku bermimpi lagi. Aku bermimpi tentang Will O'Chaptin lagi." Klein hampir membeku. "Itu tidak benar. Burung bangau kertas yang asli ada bersamaku, di atas kabut kelabu, sementara yang kulipat ada bersama Nighthawks." "Kau masih bisa bermimpi tentang Will O'Chaptin dengan burung bangau kertas yang dilipat asal-asalan oleh Nighthawk? Itu tidak ilmiah, bukan, itu bukan mistik." Klein menjadi serius dan bertanya, "Mimpi yang sama?" "Tidak, kali ini tidak seseram itu." Aaron menjadi sedikit lebih tenang. "Aku bermimpi tentang pemakaman Grimm." "Kau tahu tentang itu, kan?" "Ya," jawab Klein singkat. Saat itu, ia memergoki sekelompok mahasiswa dan seorang penggemar mistisisme yang masih pemula, Kapuski, sedang melakukan tarian spiritual di luar pemakaman Grimm. Ia kemudian menerima peluit tembaga lain dari Kapuski yang dapat digunakan untuk memanggil seorang utusan. Aaron menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin dan melanjutkan, "Aku bermimpi tentang hutan di luar pemakaman Grimm. Aku bermimpi tentang pohon birch yang kulit batangnya terkelupas. Will O'Chaptin duduk di bawah pohon itu, menatapku dengan tenang." Lalu, Klein mendesak. Aaron menggelengkan kepalanya. "Mimpi itu berakhir di situ. Sungguh aneh. Apakah mimpi dokter Aaron tidak ada hubungannya dengan origami burung bangau?" "Tidak. Jika tidak ada hubungannya, maka tidak akan ada situasi di mana mimpi itu berubah setelah origami burung bangau diganti. Lebih jauh lagi, saya juga melakukan ramalan menggunakan origami burung bangau di atas kabut abu-abu dan mendapatkan wahyu yang sesuai." Klein berkata dengan suara tenang, "Ini sudah di luar jangkauan pemahaman saya."
Apa yang kau inginkan dariku, Aaron? Aaron menghembuskan napas hangat yang menyebar menjadi kabut putih. Aku ingin mengunjungi daerah di luar pemakaman Grimm. Aku ingin melakukannya sekarang, selagi masih siang hari. Bisakah kau melindungiku? Aku akan membayarmu 1 pound. Apakah kau akan pergi ke tempat yang muncul dalam mimpi itu sekarang? Ia mungkin tidak akan menemui hal yang terlalu aneh di siang hari. Klein berpikir sejenak dan berkata, aku bisa menerima permintaan ini, tetapi aku sarankan kau kembali ke katedral yang sama dan menceritakan mimpimu kepada uskup yang kau kenal. Aaron setuju, lalu berkata dengan ragu, mengapa Anda selalu menyarankan saya pergi ke katedral? Saya tahu, Anda telah menjelaskannya sebelumnya, dengan cara yang sangat logis. Bahwa jika kekuatan mistik ada di dunia ini, maka gereja-gereja, yang telah memimpin umat manusia, pastilah yang memiliki kekuatan mistik terkuat, dan jika tidak ada, setidaknya kita dapat pergi ke gereja untuk mendapatkan kenyamanan psikologis dan koneksi yang sesuai. Namun, mengapa Anda menyarankan saya pergi ke katedral untuk sesuatu yang tidak dianggap terlalu aneh? Klein berpikir sejenak, lalu menjawab dengan serius, saya seorang detektif. Saya telah berurusan dengan banyak hal yang tidak biasa, jadi saya memahami sifat khusus gereja. Saya juga tahu kapan harus meminta bantuan. Benarkah? Aaron mendengarkan dengan ekspresi serius. Sudut-sudut mulut Klein melengkung ke atas. Cuma bercanda, tenang saja, Aaron. Aku mau ganti baju dulu. Dan juga mencuci piring. Setelah mengobrol cukup lama dengan Aaron di pintu tanpa mengenakan mantel tebalnya, ia menjadi agak kaku karena angin dingin. Memanfaatkan kesempatan ini, Klein pergi ke kamar mandi, melewati kabut kelabu, dan memperkirakan tingkat bahaya misi ini. Ia menerima jawaban bahwa hampir tidak ada risiko. Jika dia menerima wahyu yang menunjukkan bahwa itu berbahaya, rencananya adalah menolak misi tersebut dengan menggunakan gereja Dewi Malam Abadi sebagai alasan. Hillston Katedral Myriad Star. Sherlock, kenapa kau tidak mempekerjakan seorang pelayan? Sebagai detektif hebat, kau mampu mempekerjakan beberapa pelayan, tanya Aaron. Sambil menuntun Klein ke katedral terbesar gereja Dewi Malam Abadi di distrik Hillston. Ini adalah sesuatu yang ingin dia tanyakan saat berada di dalam kereta, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk mengganti topik pembicaraan. Klein menghela napas, dan berkata dengan berat, Aaron, izinkan aku menceritakan sebuah kisah. Ada seorang detektif yang mempekerjakan 2 pembantu rumah tangga, seorang juru masak, dan seorang asisten, dan dia cukup sukses. Tetapi suatu hari dia mengambil alih sebuah kasus dan berhasil menemukan pembunuhnya, yang merupakan pria yang sangat biadab dan kejam. Dia menyelinap ke rumah detektif itu dengan maksud untuk membalas dendam. Detektif itu adalah ahli bela diri, dan pada akhirnya, dia hanya terluka ringan, tetapi 2 pelayannya meninggal karena ulahnya. Apa kau mengerti, Aaron? Begitu, suara Aaron terdengar sedikit empati. Sherlock, aku tidak pernah tahu kau pernah mengalami hal seperti itu. Tidak, tokoh utama itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengarang cerita. Bukannya aku bisa memberitahumu secara langsung bahwa aku terlibat dalam banyak hal aneh dan mistis. Dan bahwa akan selalu ada rahasia yang tak terucapkan di rumahku, sehingga sebaiknya aku tidak mempekerjakan pelayan. Klein menatap ke depan dan menghela napas panjang. Pembersihan rumahnya dilakukan 2 kali seminggu, sebagian besar oleh pembantu Nyonya Stellinsema. Dia bertanggung jawab atas prosedur pembersihan paling dasar, dan setiap pembersihan menelan biaya 1 soli.
Saat mereka sedang berbicara, keduanya sudah memasuki aula katedral bintang tak terhitung. Suasananya gelap, sunyi, dan tanpa lilin, sangat sesuai dengan gaya gereja Dewi Malam Abadi. Di bagian paling depan aula terdapat sebuah altar yang diukir dengan lambang suci kegelapan. Bintang-bintangnya bertatahkan mutiara yang berpendar sendiri, dan bulan merah tua terbuat dari batu rubi. Bagian aula lainnya dipenuhi kegelapan malam. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat bahwa tempat itu dipenuhi bintik-bintik cahaya saat cahaya merah tua menerangi area tersebut, membuat tempat itu sangat sakral. Namun Klein merasa bahwa desain ini lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan desain katedral Saint Helena di Tingen. Aula itu gelap gulita, hanya cahaya yang menembus dari depan melalui lubang-lubang seukuran kepalan tangan. Suasananya menyerupai langit berbintang, membuat seseorang merasa kagum dari lubuk hatinya. Namun, ada masalah dengan desain semacam itu. Di malam hari, efeknya akan hilang. Klein duduk sembarangan, melepas topi setengah tingginya dan bersandar pada tongkat kayu keras hitamnya, sementara Aaron melanjutkan menyusuri lorong menuju bilik pengakuan dosa untuk mencari uskup. Duduk di aula yang begitu besar dan memandang orang-orang yang sedang berkonsentrasi berdoa, hati Klein tiba-tiba menjadi tenang. Kalau dipikir-pikir, ini baru ketiga kalinya aku memasuki katedral Dewi. Dia tertawa kecil sambil merendahkan diri. Di dalam katedral ketenangan di Intercounty, Leonard Mitchell mengenakan jaket hitam dan sarung tangan merahnya lalu memasuki ruangan diakon berpangkat tinggi, Crested Casimir. Selamat, kau resmi menjadi sarung tangan merah. Semoga Dewi memberkatimu. Casimir menggambar bulan merah tua di dadanya. Mulutnya masih tertutup oleh kerah bajunya yang tinggi. Puji Sang Dewi, kehormatan ini milikku. Leonard mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat 4 titik searah jarum jam. Casimir tidak mengatakan apapun lagi dan langsung ke intinya. Sesuai permintaanmu, aku telah menempatkanmu di tim sus. Dia adalah penjamin jiwa dan memiliki benda mistis. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan senjata Beyonder untukmu yang akan kau butuhkan. Tim Anda akan bertanggung jawab atas kasus pemanggilan setan, dan Anda akan mempertimbangkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk melakukan penyelidikan. Misalnya, kasus-kasus yang terjadi secara beruntun di Backlund dan hal-hal yang berkaitan dengan ritual tarot. Ya, Pendeta Casimir, Leonard tidak keberatan dengan misi tersebut. Ini akan menjadi awal dari balas dendamku, gumamnya dalam hati. Westboro, di pinggiran pemakaman Grimm. Klein menemani dokter Aaron saat mereka berjalan cukup lama di sekitar hutan terdekat, sesekali terbatuk akibat debu abu-abu keputihan yang berjatuhan. Mungkin pohon seperti itu tidak ada. Mimpi tidak bisa sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Menjelang akhir pencarian, bahkan Aaron sendiri merasa sedikit ragu. Untungnya, saya pandai menemukan sesuatu. Klein menunjuk dengan tongkatnya dan berkata, mari kita lihat ke sana dan jadikan itu upaya terakhir kita. Baiklah, Aaron terengah-engah mengambil napas. Setelah berjalan sebentar, Aaron tiba-tiba berhenti dan berkata, sambil menunjuk ke arah diagonal ke depan, di sana, di sana. Sekitar selusin meter jauhnya, sebuah pohon birek dengan sebagian kulit kayu di sekitar batangnya terkelupas berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah sedang menunggu mereka. Ini persis seperti yang ada dalam mimpiku, kata Aaron dengan yakin. Klein tersenyum dan berkata dengan sedikit waspada, tapi tidak ada Will Auceptin. Aaron mendekati pohon birek, mengerutkan kening sejenak, lalu tiba-tiba menunjuk ke sisi pohon dan berkata, dulu, Will Auceptin sedang duduk di sini.
Dan dia menunjuk lumpur di bawahnya dengan jarinya. Menunjuk ke lumpur di bawahnya, Klein berdiri di samping, menatap ke bawah ke rumput yang hampir tidak layu. Kamu mau menggalinya? Aaron mengangguk. Kita sudah menemukan tempat ini, jadi kita harus memastikan apa yang ada di sini. Sherlock, pergi ke pemakaman dan pinjam 2 sekop. Lebih baik aku tetap di sini. Kau pergilah ke pemakaman. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu, kata Klein dengan hati-hati. Baiklah, Aaron tidak menolak, dan dia segera meninggalkan hutan. Setelah beberapa saat, setelah menawarkan sejumlah uang, dia kembali dengan 3 sekop dan seorang penjaga makam, dan mereka mulai menggali. Saat Klein sedang menggali, tiba-tiba ia mencium aroma yang familiar. Ketika tanah di permukaan terbelah, benda-benda di bawahnya secara bertahap terungkap. Itu adalah tubuh seorang anak yang sudah sangat membusuk. Kulit dan dagingnya tampak seolah-olah akan meleleh, dan banyak serangga merayap masuk dan keluar dari hidung dan mulutnya. Dentang, sekop itu jatuh dari tangan Aaron dan mengenai sebuah batu. Dia menunjuk ke kaki mayat itu. Mulutnya bergerak panik, tetapi dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Klein menahan rasa mual dan mengamati dengan saksama, menemukan bahwa kaki kiri anak itu jelas-jelas kehilangan bagian bawahnya. Pada saat yang bersamaan, Aaron mundur 2 langkah dan jatuh ke tanah, berteriak dengan lantang, "Aucheptin! Aucheptin! Itu adalah mayat Will Aucheptin!" Penguasa misteri bab 403, nasib seorang detektif swasta. Dia sudah meninggal? Apakah Aucheptin sudah mati? Dan sepertinya dia sudah meninggal cukup lama. Mungkinkah ini palsu? Klein menatap tubuh anak itu dengan terkejut dan curiga. Sementara berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Dari apa yang dia ketahui, Will Aucheptin adalah anak istimewa yang mungkin terlibat dengan urutan 1 dari jalur monster, ular Merkurius, dengan cara tertentu. Dalam permainan ramalan yang dimainkannya, ucapan santai dokter, keberuntunganmu akan semakin buruk, sudah cukup membuat Aaron menderita nasib buruk dalam waktu yang lama. Burung bangau kertas yang dilipatnya memungkinkan proyeksi astral Aaron untuk ditemukan di dunia roh dan diisi dengan wahyu buatan. Bahkan di atas kabut kelabu, Klein hanya menerima sedikit petunjuk tentang lokasinya dan tidak dapat mengambil kesimpulan yang efektif. Bagaimana mungkin anak seperti itu meninggal tanpa alasan? Dia sudah mati sebelum mimpi dokter. Aaron, bagaimana dengan keluarganya? Klein menyipitkan matanya, dan meskipun merasa sangat mual, ia dengan hati-hati memeriksa tubuh yang sudah sangat membusuk itu. Ia melihat beberapa kartu tarot yang robek di tanah sekitarnya. Intuisi spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa mayat di hadapannya kemungkinan besar adalah Will Aucheptin. Ini benar-benar mengejutkan dan sulit dipahami. Aku harus pergi ke atas kabut kelabu nanti dan memastikan apakah ini kematian palsu dari Will Aucheptin. Tunggu, apa hubungannya ini denganku? Aku sudah memutuskan untuk tidak terlibat lebih jauh dalam masalah ini, kalau aku terjerat oleh ular Merkurius. Ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada artefak tersegel 008. Klein tersadar dari lamunannya dan berkata kepada penjaga makam yang ketakutan dan dokter. Aaron, yang hampir mengalami gangguan mental. Hubungi polisi. Baik. Penjaga makam itu awalnya terkejut sebelum mengulangi jawabannya. Dengan sekop di tangan, dia berbalik dan berlari keluar dari hutan, dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga tampak seolah-olah dia sedang dikejar oleh zombie. Seperti yang diduga, dia hanyalah orang biasa dan sama sekali tidak berhati-hati. Dalam situasi seperti ini, bukankah seharusnya dia waspada terhadap orang-orang di sekitarnya yang mungkin memiliki niat jahat?
Dengan membiarkan punggungmu terbuka, akan mudah bagimu untuk terkena sekop. Klein melirik punggung penjaga makam itu dan menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Saat masih menjadi anggota Night Talk di Tingen, dia telah membaca banyak berkas kasus dan menemukan bahwa banyak korban akhirnya menjadi korban dari rekan mereka sendiri. Sambil memikirkan hal itu, Klein berjalan menghampiri Dr. Aaron, membungkuk, dan mengulurkan tangannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia sudah mati, kematianlah yang membuatku takut. Aaron sedikit tenang, dan tanpa menerima bantuan Klein, dia bangkit sendiri. Jas hitamnya dipenuhi kotoran, dan Klein merasa hatinya sakit karena pakaian itu, entah mengapa. Aku tipe orang yang tidak tahan melihat barang berharga rusak. Dia menghela napas dalam hati penuh emosi. Melihat Aaron masih panik, Klein tertawa dan berkata, pada saat-saat seperti ini, berdoa kepada dewa yang kau percayai memiliki efek yang luar biasa. Benarkah begitu? Aaron terkejut. Dia mengetuk dadanya 4 kali searah jarum jam dan melantunkan dengan lembut, Dewi Malam Abadi lebih mulia dari bintang-bintang dan lebih abadi dari keabadian. Pengikut setiamu berdoa memohon berkatmu. Setelah mengulanginya berkali-kali, dia perlahan-lahan menjadi tenang, tidak lagi merasa setakut sebelumnya. Klein menggambar lambang suci berbentuk segitiga di dadanya dan berbisik pelan kepada dirinya sendiri, Dewa Uap dan Mesin, pengikutmu yang sama sekali tidak setia ini memohon berkatmu. Saat berbicara, dia tak kuasa menahan tawa, karena menduga dirinya mungkin akan langsung tersambar petir dan mati di tempat. Namun, kilat dan guntur adalah milik Dewa Badai, dan bukan wilayah kekuasaan Dewa Uap dan Mesin. Klein berpikir dengan santai. Setelah sekitar 20 menit, keduanya mendapati diri mereka duduk di ruang interogasi di kantor polisi terdekat. Selama kesaksiannya, Klein dengan jujur memberitahu polisi bahwa dia adalah seorang penyelidik swasta yang tidak terlalu yakin dengan apa yang sedang terjadi. Adapun Dr. Aaron, dia menjelaskan mimpinya secara detail sebagai alasan untuk menggali guna menemukan mayat tersebut. Klein dapat merasakan bahwa polisi sama sekali tidak mempercayainya. Tetapi setelah mereka pergi sebentar, mereka langsung mengubah sikap mereka, mengatakan bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang Dr. Aaron dan Detektif Moriarty. Yang harus mereka lakukan hanyalah menandatangani pernyataan mereka dan pergi. Aaron terkejut, tetapi Klein tidak terkejut. Sudah jelas bahwa Night Talks terlibat. Keuntungan dari meminta dokter untuk pergi ke Katedral Bintang tak terhitung sebelumnya telah ditunjukkan. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Klein tidak terkejut melihat sosok yang familiar. Itu adalah Night Talk yang telah memasuki mimpinya sebelumnya. Pria yang sedang bertugas, yang mungkin seorang kapten, masih mengenakan jaket abu-abu dan jelas lebih tahan terhadap dingin daripada Klein. Mata birunya menyapu wajah Klein tanpa tanda-tanda keanehan, berpura-pura menjadi inspektur senior biasa. Klein, yang juga berpura-pura menjadi detektif swasta biasa, membetulkan kacamatanya, mengenakan topi setengah tinggi, dan meninggalkan stasiun bersama Dr. Aaron dengan kereta kuda. Setelah menginstruksikan kusir keretanya untuk menuju Jalan Mins terlebih dahulu, Aaron menoleh ke Klein dan berkata, "Sherlock, menurutmu apakah ini akan menjadi akhir dari semuanya? Jika tubuh itu benar-benar milik Will Aucheptin, maka kau tidak perlu khawatir lagi." Klein berhenti sejenak dan melanjutkan, "Aaron, apakah kau menemukan hal aneh lainnya selama periode waktu ini?" "Apapun itu," Aaron memikirkannya sejenak lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini patut dirayakan." Klein menghela napas dan berkata sambil tersenyum. Baginya, ini adalah cara terbaik agar masalah Will Aucheptin bisa berakhir.
Meskipun origami burung bangau yang dilipat Klein di atas kabut kelabu tidak akan mengungkapkan apapun, dan tidak akan ada masalah dengan ramalan setelahnya. Dia masih sedikit khawatir bahwa beberapa Night Owl tiba-tiba akan memikirkan sesuatu dan menggunakannya untuk menemukan beberapa petunjuk. Dan sekarang, dengan kematian Will O'Chaptin, kasus ini mungkin akan segera menemui jalan buntu, dimasukkan ke dalam arsip, dan untuk sementara dinyatakan sebagai kasus tertutup. Tidak ada yang akan memperhatikannya lagi tanpa perkembangan baru. Aaron rileks dan bertanya dengan curiga, "Sejujurnya, menurutku pernyataanku tidak terlalu meyakinkan. Mengapa polisi akhirnya mempercayainya? Aku juga tidak tahu." Klein berpura-pura bingung dan berkata, "Kupikir aku harus meminta pengacaraku untuk mengantarku pulang lagi." "Tidak. Untuk membebaskanku dengan jaminan." Aaron menyeringai dan berkata, "Sherlock, sepertinya kau punya banyak pengalaman dikirim ke kantor polisi." Klein tertawa dan menjawab dengan suara berat, "Itulah nasib setiap detektif swasta." Saat Klein dan Aaron dibawa ke kantor polisi dekat pemakaman Grim, Forswell mengenakan gaun hitam panjang dan topi hitam dengan jaring halus yang menjuntai. Dia memasuki pemakaman yang sunyi dan menemukan makam Nyonya Aulisa. Dia dan Sio telah pergi ke Empress Borough 1 jam yang lalu untuk mengunjungi Viscount Glein, dan mereka berhasil mendapatkan kesepakatan lisan untuk meminjam 400 pound tanpa bunga. Satu-satunya permintaan Viscount Glein adalah agar kedua Beyonder menemaninya ke pertemuan yang akan diadakan Tuan A malam ini untuk memastikan keselamatannya. Ia sangat ingin mendapatkan kristal racun ubur-ubur kerajaan agar dapat menyelesaikan ramuan obat mujarab. Audrey telah menemukan tanduk unicorn terbang dewasa di perbendaharaan keluarga, dan dia mengambil salah satunya untuk melakukan eksperimen biologi yang secara efektif mengurangi sebagian utangnya. Dia juga mengajukan syarat tambahan kepada Viscount Glein untuk meminta bantuan anak-anak Duke Negan guna memastikan apakah spesimen naga di perbendaharaan itu memiliki pemburu 1000 wajah dan apakah masih ada titik-titik cahaya yang berkedip di dalamnya. Ketika pinjaman diselesaikan, Force tidak terburu-buru berdoa kepada Tuan Full agar kesepakatan segera ditutup. Karena hal itu akan membuat Sio secara intuitif curiga jika semuanya berkembang terlalu cepat. Memanfaatkan waktu luangnya, dia berganti pakaian dan menyewa kereta kuda untuk pergi ke pemakaman Grim yang terletak di pinggiran Westborough. Dengan mengetahui hukum konservasi karakteristik Beyonder dan ketidakrusakan, Force menyadari bahwa bahan utama yang mengubahnya menjadi seorang murid adalah karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh Nyonya Aulisa. Dengan kata lain, dia telah mewarisi kekuatannya. Oleh karena itu, ia merasa terpanggil untuk berkunjung dan meletakkan karangan bunga di depan makam Ibu Aulisa serta mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat itu awal musim dingin, dan sebagian besar bunga sudah lama layu, tetapi Force tetap membeli beberapa tangkai bunga polos. Bunga-bunga ini ditanam di rumah kaca dan harganya cukup mahal. "Terima kasih, Kaisar Rosel, atas penemuanmu," kata Force dalam hati dengan sangat tulus. Sejauh yang dia ketahui, sebagian besar bunga yang digunakan para bangsawan untuk jamuan makan musim dingin mereka berasal dari rumah kaca. Sementara sebagian kecil dikirim langsung dari selatan yang hangat menggunakan kapal udara. Ini lebih dari yang bisa ditanggung oleh pekerja kelas menengah biasa. Berdiri di depan batu nisan hitam, Force menatap dalam-dalam foto Nyonya Aulisa sebelum membungkuk untuk meletakkan bunga dan berbisik terima kasih. Dia segera menegakkan tubuhnya, menutup matanya, dan dengan tenang mengenang masa lalu. Pada saat itu, dia mendengar suara yang agak tua. "Anda benar-benar wanita yang baik dan berhati lembut." Force membuka matanya dan menoleh,
menyadari bahwa Tuan Lawrence dari keluarga Abraham juga muncul di sana pada suatu waktu. Ia juga memegang buket bunga sederhana namun elegan di tangannya. Tidak, ini bukan kebaikan, juga bukan keramahan. Ibu Aulisa pernah memberi saya, seseorang yang telah kehilangan ibunya, masa-masa kehangatan yang tak terlupakan, kata Force dengan tulus. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Lawrence, yang hanya memiliki kerutan di sudut matanya, meletakkan bunga-bunga itu dan menghela napas. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai hubungan. Setelah mengobrol sebentar, ketika Force hendak pergi, Lawrence, yang melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan, tiba-tiba mulai batuk hebat. Batuk, batuk, batuk. Dia terbatuk-batuk hingga kakinya lemas dan jatuh ke tanah. Sepertinya dia akan mati kapan saja karena sesak napas. Sebagai seorang dokter yang lulus dari sekolah terakreditasi, Force tanpa ragu berbalik, berjongkok, dan mulai memberikan pertolongan pertama. Setelah beberapa saat, kondisi Lawrence akhirnya stabil. Dia menyeka air liur dari sudut mulutnya dan tersenyum pada Force. Nyonya, bisakah Anda mengantar saya kembali ke hotel? Tidak masalah. Force membantunya berdiri. Lawrence menatap ke depan, matanya sedikit kabur. Dia batuk ringan, dan berkata sambil tertawa sedih dan merendah, hidupku mungkin akan segera berakhir. Penguasa misteri bab 404 mempercayakan. Westboro, Hotel Carpensa. Force membantu Lawrence masuk ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Itu adalah hotel yang cukup mewah, dengan karpet tebal, lembut, dan berwarna abu-abu kekuningan di mana-mana kecuali di kamar mandi. Di dinding tergantung tiruan lukisan minyak terkenal. Lawrence menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih, Nona Wall, dan mohon maafkan orang yang sedang sekarat ini karena tidak dapat memberi hormat." "Tidak, Tuan Lawrence, masalah Anda sudah mereda. Sebagai mantan dokter, saya dapat mengatakan tanpa ragu bahwa Anda masih bisa hidup. Setelah beristirahat, kita akan pergi ke klinik atau rumah sakit," Force menghiburnya. Lawrence tersenyum. "Aku sangat tahu kondisi fisikku. Kau tak perlu menghiburku. Lagi pula, aku seorang astrolog amatir. Aku sudah punya firasat bahwa aku akan mati di hotel ini di Backlund." Selain beberapa penyembunyian yang tampak di permukaan, semua yang dia katakan adalah benar. Usianya sudah hampir 80 tahun, dan dia bukan lagi pemuda yang gagah dan bersemangat seperti dulu. Jika bukan karena ramuan urutan yang meningkatkan konstitusinya, dia mungkin sudah dikuburkan di pemakaman sembarangan. Awalnya, Lawrence mengira dia bisa hidup selama 10 tahun lagi, tetapi siapa sangka dia akan menghadapi pemberontakan yang disebabkan oleh mantan pengembara Botis. Dia menderita luka yang cukup serius di tangan Ordo Aurora, dan semua keturunannya yang tersisa tewas dalam bencana itu. Hal ini memberinya pukulan telak, dan dia hampir tidak mampu pulih darinya. Pencarian saudara-saudaranya dan keturunan mereka di Backlund hanya menghasilkan kabar kematian mereka, yang sekali lagi memberikan pukulan signifikan pada kesehatan mentalnya. Ditambah lagi dengan semua hal tersebut, Lawrence jelas merasa bahwa hidupnya telah berakhir. Rencana awalnya adalah kembali ke makam Laubero dan Aulisa lagi dan mempersembahkan karangan bunga. Kemudian ia akan segera kembali dan bertemu dengan anggota Dewan Tetua lainnya untuk membereskan segala sesuatunya sebelum kematiannya, tetapi karena usianya sudah lanjut, kondisinya di luar kendalinya. Tanpa menunggu jawaban dari Force, Lawrence berusaha mengambil buku catatan seukuran telapak tangan dari saku bagian dalam mantelnya yang setengah terbuka. Sampul buku catatan yang terbuat dari kertas tebal berwarna hijau perunggu memberikan kesan yang sangat kuno.
Secara kasat mata, kata-kata, "Aku datang, aku melihat, aku mencatat" ditulis dalam bahasa Vesak kuno. Lawrence meletakkan buku catatan itu di atas selimut di depan dadanya dan menarik napas dalam-dalam. "Nona Wu, jika saya meninggal di sini, dapatkah Anda membantu saya mengirimkannya ke pelabuhan Pritz?" "Tuan Lawrence, Anda akan baik-baik saja," Force menekankan. Pada saat yang sama, tanpa sadar dia melirik buku catatan itu dan mendapati bahwa buku itu sama sekali tidak tebal. Di dalamnya terdapat 3 jenis kertas, salah satunya adalah kertas perkamen berwarna kuning yang halamannya sangat sedikit. Yang lainnya adalah kertas kulit kambing berwarna coklat kekuningan dengan jumlah halaman di tengah-tengah. Yang terakhir terdiri dari kertas putih biasa dan merupakan yang paling umum. Lawrence berkata sambil tertawa dengan susah payah, "Maksud saya, Nona Wu, maukah Anda membantu? Pelabuhan Pritz tidak jauh, bahkan bukan perjalanan yang lama. Jika harus dipercepat, saya bahkan bisa menempuh perjalanan pulang pergi dalam setengah hari dengan menggunakan lokomotif uap." Force mengangguk. Lawrence menghela napas lega saat pikirannya tampak sedikit pulih. "Setelah aku mati, tunggu 10 menit. Ambil benda bercahaya dari tubuhku, lalu kirimkan bersama buku catatan ini kepada Dorian Gray di Asosiasi Nelayan Pelabuhan Pritz. Uang tunai 42 pound di dompetku akan menjadi hadiah dan rasa terima kasihku. Adapun pakaianku ini, biarlah menjadi abu bersamaku." "Tidak, Anda tidak perlu memberi saya apapun." "Tidak, Anda akan baik-baik saja, Tuan Lawrence," kata Force dengan sungguh-sungguh. Seolah tidak mendengarnya, Lawrence berbisik pada dirinya sendiri, "Mungkin Dorian akan memberimu hadiah tambahan, tapi itu tergantung padamu. Aku percaya padamu. Dari masalah Aulisa, aku bisa tahu bahwa kau gadis yang baik." Ia tiba-tiba tampak sadar dan berkata kepada Force, "Nona Wu, bisakah Anda turun ke lantai 1 dan membawakan saya sebotol air? Saya tidak tahu kapan pelayan akan datang." "Tidak masalah." Tanpa berpikir panjang, Force mengambil kendi air dan berjalan keluar ruangan. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Kendi air di tangannya terasa berat, dan jelas sekali isinya banyak air. Tepat ketika dia hendak berbalik dan bertanya, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi spiritualitas yang kuat di ruangan itu. "Itu tadi." Sejenak Force terdiam, lalu ia mengerti apa yang coba dilakukan Tuan Lawrence. Saat kematian mendekat, dia dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Dia takut kehilangan kendali dan berubah menjadi monster. Dia ingin mati sebagai manusia, bukan sebagai monster, jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itulah bentuk kesopanan terakhir bagi seorang Beyonder. Tentu saja, jika dia berubah menjadi monster, semua rencananya akan sia-sia. Dengan pemikiran itu, Force menjadi sedih. Dia menunggu di luar selama hampir 10 menit sebelum akhirnya mendorong pintu dan masuk. Dia melihat Lawrence berbaring diam di tempat tidur, tampak seperti telah menua secara signifikan. Di sampingnya ada sebuah berlian seukuran mata. Cahaya yang masuk melalui jendela terus-menerus dibiaskan oleh berlian itu, membentuk pemandangan seindah pancaran bintang-bintang. Force menghela napas dan melakukan pemeriksaan dengan cermat. Ia menemukan bahwa penyebab kematian Lawrence adalah bentuk serangan jantung yang paling umum. Distrik Sherwood, Jalan Mins nomor 15. Klein beristirahat sejenak setelah sampai di rumah. Kemudian dia pergi menembus kabut kelabu, dengan rencana untuk menelaah situasi bersama Will Aucheptin.
Dia menerbangkan origami burung bangau dari tumpukan sampah di sudut ruangan dan membuatnya mendarat di atas meja perunggu panjang di depannya. Kemudian, dia mengeluarkan liontin topas yang terbungkus di lengan bajunya. Sambil memegang pendulum roh di tangan kirinya, Klein menggunakan kognisi untuk menyesuaikan kondisinya sebelum mengingat kembali pemandangan yang telah dilihatnya di hutan di luar pemakaman. Dia mungkin tidak memperhatikan beberapa detailnya, tetapi sudah pasti bahwa spiritualitasnya tidak akan melewatkan satupun. Ramalan ini terutama tentang menggunakan titik ini dan mengandalkan kabut abu-abu untuk menghilangkan semua gangguan. Setelah menyelesaikan persiapannya, Klein mengeluarkan perkamen kulit kambing dan menulis pernyataan ramalan, Will Auceptin benar-benar mati. Kemudian, dia menekan origami burung bangau di sebelah kalimat ramalan, hampir menyebabkan liontin topas menyentuh kata-kata tersebut. Setelah memasuki keadaan perenungan dan menyelesaikan semua langkah pencarian roh, Klein membuka matanya dan melihat hasilnya. Liontin topas itu berputar berlawanan arah jarum jam dengan frekuensi cepat dan amplitudo tinggi. Itu adalah hasil negatif. Itu berarti Will Auceptin belum sepenuhnya mati. Klein terkejut, tetapi tampaknya sesuai dengan harapannya. Dia berpikir sejenak, lalu mengubah pernyataan ramalannya, mayat itu adalah milik Will Auceptin. Kali ini, pendulum roh memberikan hasil yang positif. Jenazah itu memang milik Will Auceptin. Sebuah ide terlintas di benak Klein. Dan dia menulis sebuah pernyataan ramalan baru, akankah mayat Auceptin bangkit kembali? Setelah beberapa saat dengan tenang melakukan ramalan, Klein melihat wahyu tersebut. Bandul itu berputar berlawanan arah jarum jam dengan frekuensi yang cepat. Itu berarti bahwa jenazah Will Auceptin tidak akan dibangkitkan, atau dengan kata lain, tidak akan ada penghidupan kembali. Sepertinya Will Auceptin secara sukarela atau dipaksa meninggalkan tubuh lamanya, dan dia bertahan hidup dengan cara lain. Apakah ini ada hubungannya dengan ular Merkurius? Klein mencoba mencari informasi tambahan, tetapi dia berulang kali gagal, termasuk pernyataan keadaan Will Auceptin saat ini. Namun, ia mengulangi ramalan tersebut menggunakan ramalan mimpi dan menanyakan di mana lokasi Will Auceptin saat ini. Ia menerima gambaran serupa, sebuah ruangan gelap dengan suara air mengalir. Namun, perasaan yang ditimbulkannya tampaknya sedikit berbeda. Lupakan saja, tak perlu membuang waktu lagi untuk ini. Lagi pula aku tak berencana terlibat. Klein menyimpan pendulum rohnya dan bersiap kembali ke dunia nyata. Berdasarkan ramalan sebelumnya dan semua yang telah terjadi sebelumnya, dia memiliki teori tentang Will Auceptin, tetapi dia tidak dapat mengkonfirmasinya. Dia menduga bahwa Will Auceptin adalah ular Merkurius lainnya. Sebagai urutan 1, ular Merkurius bukanlah satu-satunya. Bisa jadi ada hingga 3 ular yang ada secara bersamaan. Ular takdir, yang secara alami memegang kendali atas takdir, dapat menemukan proyeksi astral Aron melalui origami burung bangau dan menunjukkan kepadanya wahyu palsu. Tanpa ragu, ia juga memiliki kemampuan untuk mengubah takdir seseorang. Entah mengapa, Will Auceptin menjadi lemah dan berada di bawah ancaman ular Merkurius kedua. Semua yang dilakukannya adalah untuk melarikan diri dari lawannya. Adapun alasan konflik mereka, jawabannya sederhana. Tanpa urutan 0, bisa ada 3 urutan 1 secara bersamaan. Tetapi begitu ada urutan 0, tidak akan ada urutan 1. Mengenai kalimat ini, formula ramuan Kaisar Kegelapan dengan jelas menyatakan kebenarannya. Salah satu bahan utama resepnya adalah 2 karakteristik Beyonder dari seorang pangeran kekacauan.
Prince of Disorder adalah urutan 1 dari jalur Kaisar Kegelapan. Sebagai anggota sekuens 1, jika seseorang ingin naik ke sekuens 0, maka ia harus memperoleh semua karakteristik Beyonder dari 2 anggota sekuens 1 lainnya di jalur yang sama. Dengan dugaan ini dalam pikiran, Klein semakin takut untuk terlibat dalam kasus Will O'Chaptin. Jika deduksiku benar, ini akan menjadi pertarungan antar dewa yang sesungguhnya, dan aku tidak mampu untuk ikut campur. Spiritualitas Klein meredup, dan dia menghilang dari istana kuno di atas kabut kelabu. Di Empress Borough, di sebuah rumah yang tidak mencolok, pertemuan Beyonder yang diselenggarakan oleh Tuan A berlangsung sesuai jadwal. Force dan Sio telah berganti pakaian, dan mereka menemani Viscount Glein yang mengenakan topeng hitam pekat masuk ke aula. Mereka memilih tempat duduk secara acak dan duduk. Viscount Glein menuliskan kebutuhannya kepada para pelayan sebelum pertemuan resmi dimulai. Ia juga berdoa kepada Dewi agar ada jawaban atas permintaannya nanti. Seperti biasa, Force mempertahankan sikap lesunya yang biasa dan, dalam kesempatan langka, menutupi dirinya dengan tudung, menyembunyikan wajahnya di balik bayangan. Dia sedang memikirkan situasi dengan Tuan Lawrence. Dia tahu betul apa itu berlian seukuran mata itu. Itu adalah ciri khas Beyonder yang ditinggalkan olehnya. Namun, untuk saat ini, dia belum bisa memastikan milik urutan mana ciri itu. Force dengan santai membolak-balik buku catatan itu, dan mendapati bahwa banyak halamannya masih kosong. Isi tulisannya dipenuhi dengan berbagai macam simbol dan label magis yang aneh, ganjil, dan misterius, melebihi apapun yang dia ketahui. Apapun itu, yang penting adalah aku menepati janjiku. Force memperingatkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Tuan A, yang duduk di sofa tunggal dan mengenakan tudung yang berlebihan, berkata dengan suara serak, "Saya punya misi. Bantu saya menemukan orang-orang yang percaya pada apa yang disebut si bodoh." Force langsung tersadar. Penguasa misteri bab 405, Sekte. Si bodoh. Para Beyonder yang menghadiri pertemuan Tuan A merenungkan ungkapan itu atau berbincang dengan teman-teman mereka untuk membahas apakah mereka pernah bertemu seseorang yang memiliki keyakinan serupa. "Kapan sekte semacam ini muncul?" tanya seseorang dengan suara rendah. Pada saat itu, Tuan A meminta petugas di sampingnya untuk memegang papan tulis dengan beberapa baris kata yang ditulis dalam bahasa Lon. Si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Penguasa misterius di atas kabut kelabu. Raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Saat para hadirin memeriksa papan tulis, Pak A berkata dengan suara serak dan kasar, "Jangan gunakan Hermes untuk membaca apa yang tertulis di sini. Apalagi untuk Jotun, Elvish, Dragonis, dan Hermes kuno. Kalian bahkan tidak boleh menulis deskripsi yang sesuai. Jika tidak, ada kemungkinan besar sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bantu aku menemukan para pengikut si bodoh." Tentu saja, mereka mungkin juga pengikut penguasa misterius di atas kabut kelabu atau Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan. Selama ada petunjuk, beritahu aku segera. Hadiah yang akan kuberikan sangat menggiurkan sehingga jauh melebihi imajinasimu. Deskripsi ini, kedengarannya seperti keberadaan yang luar biasa. Aku hanya pernah melihat deskripsi serupa dalam teks-teks kuno tentang 7 dewa. Seru seorang anggota perkumpulan. Temannya menggelengkan kepala dan berkata, makhluk-makhluk yang dipercayai oleh banyak aliran kepercayaan memiliki deskripsi yang serupa. Apakah ini benar-benar sekte? Para anggota pertemuan lainnya terkejut ketika mendengar diskusi mereka. Kemungkinan besar, biasanya, ketika kita memanggil makhluk dari dunia roh,
Kita mungkin memiliki 3 baris deskripsi tentangnya, tetapi salah satu barisnya akan tentang orang yang diberkati oleh seseorang atau milik seseorang. Formatnya tidak akan seperti ini. Seorang anggota perkumpulan yang sangat memahami mistisisme memberikan penjelasan. Saat mereka berdebat dengan penuh semangat, Force hampir tercengang. Bukankah itu nama kehormatan Tuan Fu? Meskipun dijelaskan dalam bahasa Lon. Aku yakin, mengapa Tuan A ingin menemukan para pengikut Tuan Fu? Apakah Ordo Aurora berada di balik ini? Pikiran Force kacau. Dia tahu bahwa Tuan A adalah anggota Ordo Aurora karena sebuah organisasi teroris tertentu telah mengumumkan tanggung jawabnya atas pembunuhan Duta Besar Intis Bakerland. Setelah sesaat terkejut, Force secara tidak sadar mulai memeriksa dirinya sendiri, takut seseorang akan mengetahui bahwa dia sudah menjadi anggota klub tarot dan bahwa, dalam arti tertentu, dia adalah pengagum sang bodoh. Aku baru saja melafalkan nama kehormatan si bodoh menurut Hermes kuno yang tertulis di selembar kertas itu dan ditarik ke atas kabut kelabu. Tidak ada yang tahu tentang ini, dan aku tidak perlu takut diselidiki. Tapi ada kaitan dengan selembar kertas itu yang bertuliskan nama kehormatan Tuan Bodoh. Itu tersembunyi di dalam buku yang kami pinjam dari Viscount Glein. Berbagai pikiran melintas cepat di benak Force. Si bodoh yang bukan berasal dari era ini. Bukankah itu deskripsi yang kulihat di selembar kertas itu? Aku bahkan bermimpi tentang roh jahat. Pada saat yang sama, Sio teringat kejadian yang telah menakutinya. Tetapi pengalamannya yang panjang sebagai pemburu hadiah telah mencegahnya untuk mengungkapkan hal yang tidak biasa. Lalu, saat ia mengingat kembali, ia memikirkan asal-usul kertas itu. Buku itu tersembunyi di rak buku sejarah aristokrasi Kerajaan Lon. Buku itu dipinjam dari ruang kerja Viscount Glein. Tiba-tiba, sebuah nama terlintas di benak Force dan Sio secara bersamaan, Viscount Glein. Pada saat itu, Viscount Glein sedang melihat papan tulis dan berkata dalam hati dengan penuh minat. Gelar kehormatan ini sangat langka, tapi kedengarannya sangat mengesankan. Begitu selesai mengucapkan kalimatnya, dia menoleh ke samping dengan bingung, bertanya kepada Force dan Sio. Mengapa kalian menatapku seperti itu? Tidak ada apa-apa. Sio dan Force menggelengkan kepala mereka dengan cepat secara bersamaan. Setelah makan malam, di sebuah rumah yang didekorasi dengan elegan, Audrey membawa anjing Golden Retriever besarnya, Susie, ke ruang tamu di bawah bimbingan guru psikologinya, Escalante. Dia menghadiri pertemuan akademik yang telah disepakati minggu lalu. Pelayan dan pengawalnya tetap tinggal di belakang sementara dia berjalan bersama Susie ke ruang aktivitas yang luas. Di ruang aktivitas, entah karena alasan suasana atau alasan lain, lampu gas tidak dinyalakan. Ruangan itu diterangi oleh lampu lilin berlapis emas di atas meja kopi dan lemari. Sebelum Audrey sempat mengamati sekelilingnya dengan saksama, ia melihat seorang pria berusia 30-an berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan jas ekor berwarna abu-abu. Ini pemilik tempat ini, Tuan Stephen Humphreys, seorang pedagang furnitur, Escalante yang berambut panjang memperkenalkannya. Dia baru saja akan memberitahunya identitas Audrey ketika Humphreys terkekeh dan berkata, Escalante, jangan katakan apapun. Beri aku kesempatan untuk menebak. Ia memiliki kumis yang rapi dan mata coklat gelap yang menawan. Ia tampak sangat lembut dan elegan, sama sekali tidak seperti pedagang furnitur, melainkan lebih seperti dosen universitas. Setelah beberapa kali mengamati Audrey dengan saksama, ia tersenyum dan berkata, Escalante hanya menyebutkan bahwa kau adalah muridnya. Heh, aku percaya kau adalah seorang wanita bangsawan yang berbudaya.
dan kau bukan hanya seseorang yang berpenampilan menarik. Kau tidak perlu khawatir tentang penurunan kualitas hidupmu. Kamu sedikit bersemangat, sangat penasaran, dan relatif sederhana namun juga penuh cinta. Tentu saja, hal yang paling jelas adalah kamu sangat cantik. Seperti malaikat, dia melontarkan lelucon terakhir, menekan tangannya ke dada, membungkuk, dan berkata, "Selamat datang, Nona Angel yang cantik." Kau benar, seperti yang diharapkan dari seorang anggota alkemis psikologi. Namun, apa yang berhasil kau amati adalah diriku beberapa bulan yang lalu. Itu semua hanyalah kedok yang kupasang untuk diriku sendiri. Audrey membuka mulutnya karena terkejut dan takjub. Apakah Anda mengenal saya sebelumnya? Tuan Humphreys, dia tidak membiarkan ekspresi terkejutnya terlalu lama terpampang di wajahnya, karena emosi seperti itu seharusnya bersifat sesaat dan tidak akan bertahan lama. Jika ada yang terkejut selama beberapa detik, itu berarti penampilan mereka kemungkinan besar hanyalah sandiwara. Audrey awalnya tidak menyadari hal ini, tetapi setelah mengamati orang lain berakting selama ini, dia secara alami membuat banyak aturan. Tidak, aku masih belum mengenalmu. Ini hanya hal-hal dasar menjadi seorang penggemar psikologi. Humphreys terkekeh. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Audrey telah menyelesaikan pengamatannya dan membuat penilaian yang sesuai berdasarkan lingkungan sekitarnya. Pakaiannya dan perabotan rumahnya semuanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya. Batu safir di cincin tangan kirinya memang tidak terlihat kecil, tetapi kualitasnya sebenarnya sangat biasa. Tidak ada simbol atau label magis di atasnya. Keuangannya tidak sebaik yang ia tunjukkan. Ia sombong. Meskipun barusan ia tampak sangat antusias, cara ia berdiri, arah langkah kakinya, dan perubahan ekspresi emosinya semuanya menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak kekhawatiran dan sedang waspada. Dia dengan tulus memuji penampilanku, tetapi bukan dengan cara seorang pria memandang seorang wanita. Ada tanda-tanda dia menggunakan produk perawatan wajah, dan alisnya jelas digambar. Keterampilannya lebih rendah daripada asisten riasku, Solia, tetapi lebih baik daripada milikku. Parfum yang dia gunakan adalah Confusion, sesuatu yang hanya pernah kulihat digunakan oleh wanita sebelumnya. Ya, dia mungkin menyukai pria, dan peran yang dia mainkan adalah peran yang lebih lemah dalam hubungan ini. Pada saat yang sama, Audrey mengungkapkan kerinduannya dengan terampil. Saya ingin sekali memiliki kemampuan pengamatan seperti Anda, Tuan Humphreys. Sembari berbicara, ia mempertahankan senyum tipis saat diperkenalkan kepada 7 atau 8 orang lainnya di ruang aktivitas di bawah pimpinan Humphreys dan Escalante. Para pencinta mistisisme dan psikologi adalah keturunan bangsawan yang jatuh miskin, profesor madya di universitas, atau anak-anak dari keluarga kaya. Misalnya, ayah dari seorang pemuda adalah pemilik toko serba ada Philip, toko serba ada paling terkenal di Backlund. Dalam percakapan selanjutnya, Audrey pada dasarnya hanya mendengarkan. Satu-satunya saat dia berbicara adalah dengan mengajukan pertanyaan, sepenuhnya mengungkapkan rasa ingin tahu dan kerinduannya. Dalam diskusi akademis ini, Escalante dan Humphreys sengaja menyebutkan tubuh hati dan pikiran, serta dunia roh dan alam bawah sadar kolektif. Mereka juga berbagi beberapa sudut pandang yang relatif unik, memungkinkan Audrey untuk secara bertahap memahami beberapa pertanyaan yang telah ia kumpulkan selama ini. Ketika diskusi berakhir dan mereka keluar rumah, Audrey melirik Escalante di sampingnya dan bertanya, dengan sedikit polos, "Nona Escalante, kapan saya akan sehebat Tuan Humphreys dalam bidang psikologi?"
Escalante mengerutkan sudut bibirnya dan sedikit memiringkan kepalanya saat menatapnya. Sebentar lagi, di malam hari, Klein yang hendak tidur sekali lagi muncul di atas kabut kelabu. Meskipun agak mengantuk, dia tersentak bangun oleh berita yang dilaporkan oleh Nona penyihir. Apakah Ordo Aurora mengetahui tentang si bodoh? Apakah mereka tahu nama kehormatanku? Apakah sang pencipta sejati telah mengincarku? Klein tiba-tiba duduk tegak, seolah-olah dia akan menghadapi serangan. Dia segera menolak teori terakhir. Jika sang pencipta sejati memang telah memilihnya, Tuan A pasti sudah lama mengunjunginya dengan dalih mengambil uang receh untuk meteran gas. Mungkin, bahkan seorang santo pun akan muncul. Artinya, hanya si bodoh dan nama kehormatannya yang diketahui, dan petunjuknya mengarah ke Beklun. Siapa yang membocorkan berita itu? Klein mengerutkan kening sambil memikirkannya dengan cermat. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah kemungkinan. Si matahari kecil baru-baru ini meneriakkan nama kehormatanku, dan itu terjadi ketika dia berinteraksi dengan anggota tim eksplorasi yang dirusak oleh sang pencipta sejati. Dia mengadakan ritual pengorbanan, dan kemungkinan ada simbol-simbol yang sesuai dengan si bodoh di tempat kejadian. Istana kuno di atas kabut kelabu muncul. Jadi, sang pencipta sejati merasakan keberadaan si bodoh dan memastikan bahwa akulah yang telah melakukan penistaan, bukan mengganggu, bukan itu juga tidak benar, memata-matainya. Selain itu, Little Sun menggunakan All Black Eye pada waktu itu, yang mengandung kerusakan mental sang pencipta sejati. Melalui itu, dia telah mengkonfirmasi bahwa para pemuja dan pengikutku berada di Beklun. Aku tidak bisa menghilangkan All Black Eye di masa depan. Setelah memahami masalah tersebut secara garis besar, Klein dihadapkan pada masalah lain. Tuan A mengumumkan hadiah untuk para pengikut Tuan Full di sebuah pertemuan Beyonder yang tidak terlalu tertutup, namun relatif terbuka. Apakah dia hanya bodoh? Atau dia sengaja memancing? Hufet, anggota Ordo Aurora semuanya orang gila yang fanatik. Otak mereka sebagian besar rusak, jadi mustahil untuk menyimpulkan niat mereka yang sebenarnya. Seperti kata pepatah, selama aku masih gila, kalian tidak akan bisa menebak apa yang kupikirkan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.